teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, kami kelompok Laila dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Di sini kelompok kami akan membahas topik mengenai supervisor skill dalam mengelola tim yang efektif. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih supervisor itu apa? Kalau belum tahu, yuk kita bahas. Supervisor memiliki peran penting dalam perusahaan yang melakukan pengawasan, mengatur dan mengelola tim atau individu untuk memastikan berjalan dengan efektif dan puas dengan peran mereka. Di satu sisi, seorang supervisor bertanggung jawab kepada manajemen perusahaan, tetapi di sisi lain juga bertanggung jawab dalam pengembangan dan kegiatan para staf di bawahnya agar berjalan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Pengawasan dari supervisor yang efektif dan efisien dapat membantu meningkatkan kinerja yang lebih baik, membangun hubungan manusia yang lebih baik, menciptakan lingkungan yang ramah dan kooperatif yang pada akhirnya dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas. Nah, dalam mencapai aspek-aspek tersebut, supervisor memerlukan metode sebagai media perwujudannya. Dalam materi ini, kami memfokuskan pada siklus PDCA yang merupakan singkatan dari Plan, Do, Check, dan Act. Tahap yang pertama adalah plan. Tahap plan terdiri dari menetapkan tujuan dan proses untuk mencapai hasil tertentu. Pada tahap ini, ada 4 hal yang harus dilakukan dalam implementasinya, yaitu penetapan tema dan sasaran tema, mencari faktor penyebab, urutan penyebab, dan perumusan. Tahap ini menentukan proses mana yang perlu diperbaiki, perbaikan apa yang perlu dilakukan, serta bagaimana melakukannya. Selanjutnya, pada tahap yang kedua yaitu Do. Tahap Do merupakan rencana yang telah ditentukan dan diputuskan diimplementasikan untuk pertama kali. Kemudian tahap yang ketiga adalah Check. Tahap pengecekan diimplementasikan dengan mengawasi proses Do. Proses yang dilakukan adalah melihat apakah hasil ada yang sesuai dengan perencanaan. Tahap terakhir yaitu Act. Proses pada tahap Act yaitu menindaklanjuti hasil untuk membuat perbaikan yang diperlukan. Ini juga berarti meninjau seluruh langkah dan memodifikasi proses untuk memperbaikinya sebelum implementasi berikutnya. Nah, setelah membahas mengenai pengertian di setiap tahap, kami akan membahas tentang skill. Kira-kira apa aja sih keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang supervisor dalam setiap tahap tersebut? Yuk kita kupas. Pada tahap plan, supervisor harus mampu mendeskripsikan proses yang dianalisis, mempelajari proses dari awal hingga akhir, serta mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut. Yang kedua, mengukur dan menganalisis situasi, menemukan data apa yang dikumpulkan dalam proses dan bagaimana mengolah data tersebut agar membantu memahami kinerja dan dinamika proses. Yang ketiga, fokus pada peluang peningkatan mutu dengan memilih salah satu permasalahan yang akan diselesaikan. Yang keempat, menemukan dan memilih penyelesaian serta mencari berbagai alternatif pemecahan masalah. Selanjutnya, pada tahap Do, supervisor harus mampu menghasilkan solusi yang mungkin, memilih yang terbaik dari solusi tersebut, dan yang terakhir menerapkan atau menguji solusi yang didapat pada skala kecil atau pada area yang terbatas. Kemudian pada tahap Check, yang perlu dilakukan supervisor adalah memantau dan mengevaluasi proses dan hasil terhadap sasaran dan spesifikasi, serta melaporkan hasilnya. Melakukan observasi dan survei, dan jika berhasil, lakukanlah secara rutin. Terakhir, pada tahap Act, supervisor perlu melakukan tindakan perbaikan yang berupa solusi terhadap masalah yang dihadapi. Yang kedua, melakukan tindakan standarisasi, yaitu tindakan menstandarisasikan cara ataupun praktik terbaik yang telah dilakukan. Tindakan standarisasi ini dilakukan jika hasilnya mencapai target yang telah ditetapkan. Oh iya, PDCA juga memiliki banyak manfaat penting loh. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu untuk memudahkan pemetaan wewenang dan tanggung jawab dari sebuah unit organisasi. Yang kedua, sebagai pola kerja dalam perbaikan suatu proses atau sistem di sebuah organisasi. Yang ketiga, untuk menyelesaikan serta mengendalikan suatu permasalahan dengan pola yang runtun dan sistematis. Yang keempat, untuk kegiatan continuous improvement dalam rangka memperpendek alur kerja. Dan yang terakhir, menghapuskan pemborosan di tempat kerja dan meningkatkan produktivitas. Berikut referensi yang kami gunakan serta anggota tim yang solid di balik pembuatan video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di lain waktu, dadah!